Dengerin. Kebodohan, ikhlas isi kapintelan. Tuh, dengerin. Kencang banget. Itu jauh loh. Hei, berhenti kamu. Lagi nangis ini Ini acara. bukan forum bensikan, ini forum saya. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Aduh, merinding gua. Urusan Persikas bukan di sini, di lapangan, dan bukan urusan saya. Lebok sih ya. Kamu Persikas pindah kemanapun tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Tuh. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Tuh. Orang Subang butuh jalan yang baik, butuh sekolah yang baik. Betul. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Bener banget, Pak. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Menyampaikan aspirasi boleh, Betul. cuma tempat dan momennya kalian harus tepat. Tepat gitu. Dan Ya. karena mengelola klub bola itu nggak sedikit duit yang keluar gitu. Pemainnya mahal, Jadi guys. Iya, kalau gajinya. Pemda yang harus membiayai ya nggak ada duitnya, nggak bakalan sanggup. Ngebentangin spanduk sambil berteriak yel-yel. Dan posisinya di situ Pak Deddy Mulyadi lagi acara santunan. Santunan. Banyak banget yang ngata-ngatain KDM. Pan Segala preman. ada yang ngomong katanya. Jadi takut gue katanya kalau nanti harus memilih dia capres. Lagi pula siapa yang mau nyalon jadi capres? Hah? Tahu. Kagak ada Pak Deddy Mulyadi Semprot, ngeluarin Pak. omongan kalau dia bakalan mau nyalon jadi capres. Nggak usah lu pilih. Ribet amat lu. Ribet amat lu hidupnya. Emang lu doang rakyat Indonesia. Habis disemprot sama Deddy Mulyadi, disemprot lagi sama dia. Lu susah ngelawan ras terkuat di Bekasi. Hapes hidup lo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh sehat selalu dan semoga rezeki kalian tuh selalu bertambah. Amin ya guys ya. Pemirsaku yang budiman, yang tercetar dan membahenol. Mungkin dari kalian semua sudah pada tahu dong ya. Tadi malam itu heboh banget, rame banget ya. Akhirnya ya, Deddy Mulyadi yang selama ini kita kenal tuh alim, diem, ya kan, kagak pernah marah-marah. Udah ngeluarin taring. Dan ini viral di TikTok. Wow. DM teh mau gitu. Kenapa sih Deddy Mulyadi ini ngamuk dan marah di sebuah acara tersebut? Nah, mungkin buat para haters atau para buzzer-buzzer yang lain akan menggiring opini dengan kejadian ini. Tetapi perlu diingat, apa yang membuat Deddy Mulyadi bisa ngamuk dan marah? Satu pesan dari gua untuk para pemuda Persikas yang menurut gua tidak punya attitude, lebok sia. Kita akan buat runtunannya agar teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar apa itu Persikas, biar kita sama-sama paham dulu ya. Kita langsung ke topik pembahasannya, kita gas menuju TKP and play. Persikas Subang dikabarkan dijual, klub siluman akan bertambah. Oke. Persikas Subang itu didirikan tahun 1951 dengan 51. julukannya Singa Subang. Singa Liga Subang. 3 2023-2024 Persikas Subang berhasil promosi ke Liga 2. Oke. Dan musim ini Persikas berhasil bertahan di Liga 2. Oke. Tapi setelah mati-matian bertahan di Liga 2, Persikas dikabarkan akan dijual. Nah, kabar yang beredar Persikas akan dijual dan pindah home base ke Palembang. Isunya akan jadi klub baru di Palembang, Sumsel United. Jadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, memang sudah berencana sejak awal 2025 untuk membentuk klub baru di Palembang. Klub itu bernama Sumsel United dan akan jadi pesaing Sriwijaya FC. Meski mendapat penolakan dari pendukung Sriwijaya, tapi Ci Ujang menjelaskan, kalau mendukung Sriwijaya itu berisiko karena Sriwijaya kemungkinan akan tertimpa utang-utang di masa lampau. Jadi Ci Ujang berencana untuk memilih klub baru. Bahkan Ci Ujang sudah mengakui sudah ada pembicaraan dengan Persikas Subang. Kalau memang benar Persikas akan diakuisisi jadi Sumsel United, akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kasihan pendukung Persikas yang sudah berjuang mati-matian mendukung klub untuk bertahan di Liga 2 musim ini. Yang kedua, akan ada 2 klub Palembang di Liga 2 musim depan, Sriwijaya FC dan Sumsel United.
Yang ketiga, akan ada klub siluman baru di Liga Indonesia. Ya, musim ini itu Tornado FC udah ganti jadi Tornado Kendal. Nah, akan ada klub siluman baru nih. Kalau memang betul Persikas ganti nama jadi Sumsel United. Salah. Pada intinya, Persikas itu adalah nama sebuah klub bola yang didirikan di Subang ya. Sudah jelas lah ya tadi rentenan penyebutan, kemudian kapan berdirinya, kemudian apa penyebab Persikas ini semalam itu rame-rame ya membentangkan bendera. Mungkin itu mah bukan pemain bolanya, tapi pendukungnya atau fans-fansnya dari Persikas. Nah, ini momen sedih gitu ya, momen haru. Ini langsung dari TikToknya Kang Deddy Mulyadi guys. Ini musiknya gue ganti ya. Kan lagi momen haru gitu guys ya. Tiba-tiba nih Ngaguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. momen sedih. Tuh, nih di balik layarnya nih. Hei, berhenti kamu. Wah lo. Duduk. Lagi nangis ini Ini bukan acara. forum bersihkan, ini forum saya. Keluarga ini lagi nangis nih. Lagi sedih nih. Tiba-tiba bentangan bendera itu panjang kalau nggak salah, kemudian mereka sambil teriak-teriak yang secara tidak langsung itu tidak menghargai acara atau forum tersebut. Ngamuk lah gitu ya. Dan dipikirnya Deddy Mulyadi selama ini nggak pernah bisa marah, nggak pernah bisa tegas gitu. Mungkin awalnya ini marah gitu ya. Menurut gue memang terlihat marah. Ya karena kok bisa sih kalian itu menyampaikan aspirasi di tempat yang salah gitu. Kita dengerin dulu guys ya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan so jago di sini kamu. Nggak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya Nah bro. dengan rakyat. Mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Aduh, merinding gua. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Salah tempat. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Maung, guys, maung, merinding gua. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Ayo, siap. Lebok, siap. Ganggu wae. Ih, perangsanya. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Nih, yang penting. Nih poin-poinnya nih, dengerin. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Habis. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Provokator sih ya. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Beh, Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. beh. Udah, dia dibiarin aja, dibiarin. Nggak mikir kamu. Langsung diamanin kalau nggak salah ya. Nanti ada videonya. Lo ribuan orang loh ya nonton. Lagian sih demo bukan pada tempatnya. Lo gimana sih? Udah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai lihat ini forum apa. Nah, Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Iya.
Udah duduk, jangan ini, dah. Ambil spanduknya. Bah. Masukin ke barak, Pak. Saya pikir saya takut sama kalian. Aduh. Hercules aja dilawan, gimana sih lu pada? Bawa ke barak, Pak, sok lah, lebok asupin ke barak sekalian. Setuju saya sama Pak. Hei, kamu Persikas pindah kemanapun tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Tuh. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Tuh. Orang Subang butuh jalan yang baik, butuh sekolah yang baik. Betul. Lagian itu cuma hobi kok. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Bener banget, tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Ngelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Gede. Betul gak? Gitu loh ya. Tuh lihat. Ini saya lagi ngomong apa? Saya lagi ngomong bahwa jangan suka mengabaikan dan merendahkan orang lain. Ibu ini dari sisi pribadi kelihatan bodoh. Dari sisi pribadi oleh suaminya disakitin. Tetapi karena jiwanya luas, keinginannya tinggi, dia mampu membiayai, mendidik anak-anaknya dalam keadaan sehat. Walaupun yang ini tidak ada kesempurnaan, tapi Allah memberikan jalan bagi hidupnya untuk tetap hidup dan hebat. Makanya lagu saya yang kalimatna berguru ku kabodoan, ikhlas eusi kapinteran. Naon jadi kekuatan indung keikhlas. Sambil nangis tiwai. Kulantaran ikhlas geningan bisa ngurus budak tilu. Kulantaran ikhlas geningan si ibu teu ara. Kulantaran ikhlas budakna gening sakola. Nah, dia ya. Neng sakola terus. Timimiti isukan sakolana dibiayaan ku Pak Dedi. Ya. Gue salutnya gini, dia kan habis marah nih, boom 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 ya, tapi dibikin mikir marahnya, nggak sebatas marah-marah kayak bapak marah ke anak gitu ya. Artinya begitu habis dimarahin gitu ya, tapi diajak mikir nih si pemuda-pemuda tadi tuh ya, tujuannya apa, kenapa dia marah gitu loh, dijelasin. Dan yang salutnya lagi dia bisa ngeredam suasana dan kembali fokus ke acara lagi. Ini salut loh, bisa mindset ribuan orang dalam seketika, hitungan menit dan bahkan mungkin ikut hitungan detik kali ya. Jebret, marah, ngamuk, bus, semua diamanin. Dan kalau nggak salah itu nanti ada videonya, mereka langsung duduk, nggak diapa-apain sih, nggak ditangkap gimana ya, cuma diamanin doang gitu kalau gue perhatiin. Itu langsung dicairkan kembali suasana dan penonton langsung menikmati acara tersebut. Dan kita sempat langsung wow gitu, gila keren banget, ini baru pemimpin sih. Ya, public speakingnya keren banget sih, sumpah. Kita coba lihat videonya nih, momen anak-anak itu sudah diamankan guys. Sudah diamankan ya, dan tidak diapa-apain guys ya, wajah pelaku pembawa spanduk Persikas. Masih anak-anak muda sih, masih ya mungkin pelajar, ada juga mungkin mahasiswa. Yang artinya ya gue nggak ngerti ya, mungkin mereka fans berat dari tim Persikas tersebut. Ya nggak jadi masalah karena gue juga suka banget dengan dunia bola gitu. Tapi menurut gue sih, kalau kalian mau menyampaikan aspirasi atau demo, paling tidak lihat momen, lihat forum dan pada tempatnya. Itu aja sih menurut gue ya, pada tempatnya aja gitu ya. Dan kita akan dengarkan kira-kira bagaimana reaksi para netizen ketika melihat kejadian ini. Dengan pro kontra ya, pasti banyak terjadi framing yang menggiring-giring gitu. Wah, Deddy Mulyadi gubernur marah-marah gini-gini. Pasti mereka akan menggaris besar marah-marahnya itu doang. Gue yakin banget. Karena kalau melihat sesuatu yang membuat framing itu paling gampang. Cukup di bagian awal video atau ya marah-marahnya aja. Udah gitu aja yang dibahas tuh. Nggak punya adat segala macam. Udah gue yakin banget tuh. Padahal mereka kalau nonton secara full itu habis dimarahin langsung diarahkan, dibuat paham. Tuh ya. Kita langsung gas. Semalam ada kejadian di mana para supporter Persikas Subang merangsek ke kegiatannya Kang Deddy Mulyadi ya di Sukamadi yang lagi ada acara
nyapa warga itu. Masalahnya mereka menyampaikan aspirasinya ketika momennya itu lagi sedih-sedihnya, terus Kang Deddy juga lagi nyawer kan, sehabis nyawer itu mereka merangsek dari belakang bawa spanduk. Nah itu salahnya kalian. Jadi sebenarnya menyampaikan aspirasi boleh, cuma tempat dan momennya kalian harus tepat gitu. Dan benar kata Kang Deddy, sepak bola sebenarnya bukan masalah pemerintah, karena itu adalah harusnya dikelola dengan profesional gitu. Karena mengelola klub bola itu nggak sedikit duit yang keluar gitu. Pemainnya mahal, jadi guys. Iya, kalau gajinya. Pemda yang harus membiayai ya nggak ada duitnya, nggak bakalan sanggup. Persib pun yang segitu banyaknya sponsor itu masih rugi. Tuh, Persib. Karena kalian harus tahu Persib satu musim kemarin itu dapat denda dari PSSI itu hampir 1 miliar. Tuh, denda doang. Dan itu jadi klub terbanyak disanksi denda ya oleh pemerintah oleh PSSI. Jadi buat kalian penggemar Persikas Subang, karena saya juga orang Subang, jadi coba dikelola lagi emosinya, menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan beradab. Untuk kalian yang bukan orang Subang, coba deh komen. Gimana menurut kalian? Ada aja orang Subang ini ya. Orang lagi momen haru, KDM sama rakyat tiba-tiba ngebentangin banner Persikas sambil teriak-teriak. Ya wajar marah, orang lagi sedih tiba-tiba ada orang teriak-teriak. Teriak-teriak nama Persikas kan aneh juga gitu ya, mana lagi live lagi. Inilah menurut saya orang-orang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu gitu ya. Bukan tidak boleh menyampaikan aspirasi, bukan tidak boleh menyampaikan kritik, tapi juga harus tahu situasi dan kondisi, tempat dan waktunya gitu. Kalau bukan waktunya di situ ya jangan, kalau tempatnya bukan di situ ya jangan juga gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang itu tidak diperbolehkan gitu ya. Tempatnya juga. Istilahnya itu kalau kita mau menyampaikan kritik itu harus pakai adab. Ya adabnya itu di tempatnya. Di mana kira-kira tempatnya? Bukan di situ tempatnya, orang lagi haru. Lu malah ngebentangin Persikas sambil teriak-teriak, itu loh yang nggak pantas. Ini gimana sih cara orang menyampaikan kritik itu kok tiba-tiba spontanitas begitu? Mungkin ini ya, kalau spanduknya sih masih kita maklumin lah kalau menurut gue ya. Yang penting nggak teriak-teriak. Ini lagi momen haru sih. Jadi kayak nggak ganggu konsentrasi gitu, sampai sekelas Deddy Mulyadi tuh ngelihat gitu langsung mau. Kalau cuma spanduknya doang gini. Karena kan kalau bicara soal spanduk sih menurut gue ya, sekali lagi fine lah. Mungkin ada penggemar seleng kan, dulu juga kadang-kadang gitu. Ada nonton bola spanduknya seleng tuh, ada yang begitu. Ya, nonton konser apa gitu yang di bentangan itu spanduk selengker. Jadi kayak nggak pas gitu pada momennya atau pada tempatnya gitu. Tapi selama itu nggak ricuh atau nggak ngeganggu yang lain lah gitu loh ya, nggak jadi masalah. Itu kan udah jelas-jelas mengganggu acara kan. Momen sedih itu kan orang semua pada hening gitu, ribuan orang pada hening loh nonton itu, nangis ya kan. Apalagi nih Deddy Mulyadi kan mau ngebiayain orang-orang atau keluarga itu kan, anak-anaknya mau di sekolahin, ditanggung jawabin semuanya gitu ya. Nah itu ngeganggu banget gitu. Jadi seolah-olah kayak adab lu kemana cuy, lu gue yakin lah pada sekolah lah gitu ya. Aduh, bahkan dijelaskan tadi yang namanya bola biayanya tuh nggak kecil gitu loh, butuh biaya yang gede banget gitu ya guys ya. Oke, kita dengarkan para netizen yang lain, dan ada video di mana Deddy Mulyadi juga mengklarifikasi. Kita coba dengarkan yang mengklarifikasi dulu kali ya, biar enak ya. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Tuh, adab yang Di dibahas. saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan
menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya nalar rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego untuk membela klubnya, tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya. Semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran penting bagi kita, dan tentunya kemarahan saya akan di-framing menjadi pemimpin Pasti, yang Pak. emosional Pasti, Pak. dan dibawa kemana-mana. Bagi saya itu tidak penting, dipersilahkan saja. teuing we, Pak, Tapi teuing. mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekedar memikirkan popularitas dan elektabilitas. Udah pasti bakal ada yang memframing. Dan betul, banyak TikToker yang framingnya itu jahat banget. Tapi gue nggak mau reaction ya, karena yang jahat-jahat itu nggak enak gitu. Bayangin ke kalian tuh, nggak enak gue aja dengernya, apa sih gitu. Kok bener begini, parah ngomongnya. Ya, gue kan lagi nyari tuh netizen yang membahas mengenai ini. Dan gila, mereka tuh langsung tuh dihantam. Ada yang versi labnya dihantam tuh Deddy Mulyadi, guys. Ya, tapi Deddy Mulyadi termasuk gue juga ngerasa nggak penting, Pak, itu mah bodo amat. Cuman popularitas doang, apa sih, nggak penting, biarin aja. Dan gue yakin nanti juga banyak kok para politikus, elit yang ngebahas itu, percaya deh ya. Dan nanti juga Deddy Mulyadi punya jawaban yang tepat. Santai aja, kita lanjut netizen, reaksinya kira-kira kayak gimana, gas. Guys, kalian sudah nonton gak video Kang Deddy yang marah-marah? Dan dari video itu tuh para hatersnya itu mulai menggiring opini. Mereka mau ngatain bahwa Kang Deddy itu pemimpin yang marah-marah, Pasti. arogan. Pasti. Banyak pertanyaan gue, emang kalau seorang pemimpin gak boleh marah-marah? Tahu? Kalau menurut gue nih ya, kalau misalkan sesuai konteksnya, boleh-boleh aja. Sama dengan Kang Deddy yang lagi marah itu tuh dia marah karena dia lagi forum masyarakat. Tiba-tiba di belakangnya itu nyanyi-nyanyi gak jelas, kemudian ngebahas bola gitu. Ya bukan pada konteksnya pada saat itu, wajar aja dia marah. Ada yang salah nggak kalau misalkan pemimpin itu marah? Nggak salah kalau misalkan itu jelas ya. Jadi para hatersnya mau gimana pun kalian menggiring opini, orang-orang sekarang udah pintar ya, udah pintar mana yang benar mana yang enggak gitu loh. Betul, jadi Bang. Jangan digiring-giring lagi opininya demi kepentingan lu pada. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, marah saat mengadakan acara di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 28 Mei 2025. Nah, Deddy Mulyadi ini marah bukan tanpa sebab. Kenapa? Karena saat Deddy Mulyadi sambutan itu terlihat jelas spanduk pembentang ya di antara kerumunan-kerumunan orang-orang yang hadir di Kabupaten Subang pada saat itu. Ternyata para pemuda Persikas itulah yang membentangkan spanduk tersebut gitu, sambil berteriak menyanyikan mungkin lagu dukungan untuk Persikas gitu. Di situ Deddy Mulyadi pun menegaskan bahwa tidak ada hubungannya Persikas sama acara Deddy Mulyadi pada saat itu. Dan kalaupun mau mendukung Persikas ya di lapangan, bukan di acara Deddy Mulyadi ya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran. Sebagai pemuda harusnya kita juga bisa menghargai ya, bisa menempatkan diri kita pada saat acara apa kita berada ya, kita menyesuaikan dengan acara yang ada, bukan semau-maunya sendiri. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini para pemuda yang sebagai generasi muda bisa lebih mengerti lagi, bisa lebih memahami lagi, bisa saling menghormati, terutama bisa menempatkan diri pada saat apapun itu. Kang Deddy Mulyadi ngamuk. Nyerenteng itu Kumahalamun Kang Deddy Mulyadi nyerenteng. Saha nu rek nahan. Baru saja terjadi hal yang sangat disayangkan ini di Sukamandi Subang. Kang Deddy Mulyadi ngamuk, dan gue rasa ini wajar banget sih. Beliau datang untuk berdialog dengan warga dan masyarakat Subang. Di saat Kang Deddy Mulyadi sedang berdialog dengan salah satu keluarga miskin dan anak disabilitas, ini soal kemanusiaan, soal masa depan anak-anak yang benar-benar butuh perhatian. Tapi tiba-tiba ada oknum pendukung Persikas yang bikin rusuh banget. Gak ada empatinya sama sekali. Ya mau kritik boleh, mau dukung klub bola juga sah-sah aja. Tapi mengganggu acara sosial yang penuh kepedulian itu kelewatan sih. Dan ngapain nyanyiin yel-yel begitu sampai angkat spanduk? Kenceng banget seperti itu di acara sosial kayak gini. Gak waras sih ini. Gak waras. Salut buat Kang Deddy Mulyadi yang tegas. Mari kita dukung ruang-ruang dialog seperti ini, bukan malah merusaknya. Gimana pendapat kalian semua? Coba deh suarakan pendapat kalian di kolom komentar.
Warga lagi rame ini Ajar, Pok. terkait yang Pak Deddy Mulyadi marah-marah saat ada supporter Persikas tuh ngebentangin spanduk sambil berteriak yel-yel. Dan posisinya di situ Pak Deddy Mulyadi lagi acara santunan. Santunan. Sayangnya di sini masih banyak banget yang ngebela teriakan-teriakan anak-anak Persikas itu di komentaran yang videonya gue stitch ini nih. Banyak banget yang nyalah-nyalahin KDM. Banyak banget yang ngata-ngatain KDM. Segala ada yang ngomong katanya. Jadi takut gue katanya kalau nanti harus memilih dia capres. Lagi pula siapa yang mau nyalon jadi capres? Hah? Tahu. Kagak ada. Pada Deddy Mulyadi Semprot, ngeluarin Pok. omongan kalau dia bakalan mau nyalon jadi capres. Toh kalaupun suatu saat dia dicalonkan menjadi capres, nggak usah lu pilih. Ribet amat lu. Ribet amat lu hidupnya. Emang lu doang rakyat Indonesia. Nah, ada lagi kan? ini habis disemprot sama Deddy Mulyadi, disemprot lagi sama dia. Lu susah ngelawan ras terkuat di Bekasi. Hapes hidup lo. Gas. Terkait mereka-mereka yang ngeriakin yel-yel tersebut kan udah diciduk tuh. Ketangkep tuh. Ternyata kan bocah-bocah piyik. Bocah-bocah kecil. Mana anak kemarin ya. Yang pada Pelajar lah ya. teriak-teriak itu tuh. Ada lagi yang komen, katanya tiba gara-gara spanduk doang, nyampe harus ditangkap-tangkap diciduk-ciduk. Bukan spanduk, Pemimpin bukan. apaan seperti itu, baperan, gitu kan. Heh, lu sekarang gini ya, bukan perkara masalah tiba gara-gara spanduknya. Lu lihat, itu acara lagi hikmat-hikmatnya, lagi pemberian santunan sama orang yang memang benar-benar susah yang butuh dibantu. Lebok sih ya. Tiba-tiba nggak ada sopan santun, nggak ada etika tuh, bocah-bocah teriak-teriak. Teriak-teriaknya kenceng banget. Ngeriakin yel-yel Persikas. Emang itu bagus? Emang itu pantas? Hah? Wajar Bapak Aing tersulut emosinya. Tahu. Makanya kalau pengen dihargai harus saling menghargai. Udah gitu aja. Ada juga yang ngomong katanya lagi pula acara apaan itu? Norak lu. Acara kagak jelas tibang ceramah-ceramah doang. Iya kagak jelas buat lo yang kagak punya otak. Lebok sih ya. Ajar kok. Buat lo yang kagak punya pikiran gitu ya. Iya kagak jelas gitu kan. Nggak ada manfaatnya bener. Kalau kata orang modelan lu tuh. Tapi kalau bagi orang-orang yang punya pikiran, punya otak, punya hati nurani, itu acara bermanfaat banget coy. Ya. Sekarang gini, ada juga yang ngomong mereka itu mungkin hanya ingin menyampaikan keluh kesahnya Pak. Katanya hanya ingin menyampaikan aspirasinya mereka terkait klub bolanya. Ya udah, kalau emang mau menyampaikan keluh kesah, mau menyampaikan aspirasi, datang secara baik-baik, bukan seperti itu. Ya, ada forum khususnya. Kalau memang ingin meminta bantuan sama gubernur. Lagi pula dengerin ya, terkait bola untuk sekarang ini tidak dimasukkan ke APBD daerah. Bingung. Ngerti kagak? Bener po. Kalau hanya ingin menyampaikan keluh kesah, ingin meminta bantuan, lu ngomong sama manajer bola lu. Begitu. Kalau tidak direspon, lu baru datang ke bupatinya. Dari bupati kagak direspon, lu datang ke gubernurnya. Secara baik-baik, secara santun, secara terhormat. Begitu. Dan banyak banget ternyata orang-orang TOLOL Tolol. yang masih membela kelakuan tim Persikas ini yang di malam itu. Hah, gimana Indonesia mau maju? Kelakuan salah kayak begitu, tidak memiliki tata krama, tidak memiliki sopan santun, Dibela. masih pada dibela. Gimana mau maju anak bangsa ini? Sama orang-orang dewasa yang hanya karena dia nggak suka dengan salah satu pemimpin tersebut, jadinya dinormalisasikan. Kelakuan salah seperti itu dinormalisasikan, dibetulkan, dibela. Aduh, gua mah Ajar po. sedih beneran. Tinggal di negeri Konoha ini teriak-teriak pengen maju, tapi kelakuan yang salah malah pada didukung. Heran, beneran. Ajar po. Ngelihatnya. Udahlah. Nih lihat, perhatiin. Kenceng banget. Dengerin. Ikhlas isi kapinteran. Tuh, dengerin. Kenceng banget. Itu jauh loh. Hei, berhenti kamu. Duduk.
Ini bukan forum basic, Langsung ini pada forum takut. saya. Langsung pada takut. Diturunin. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Turunkan sepatunya. Turunkan. Hei, jangan kau jago di sini. kamu. Turun semua. Jadi acara hikmat yang menurut gua mungkin ya, kalau buat yang nggak paham dengan acara ini kan, apa sih acara apaan sih kayak gitu, cuman dialog atau apa sih namanya tuh, kayak pidato ceramah gitu ya. Di sini kan Deddy Mulyadi ini kan lagi mau ngebantu masyarakat yang memang kondisinya dalam kondisi kesusahan. Kita nggak bicara miskin ya guys ya, karena kalau miskin ya gue juga sama lah miskin lah. Artinya bener-bener kesusahan banget gitu teman-teman ya. Kerjaannya kalau nggak salah ibu ini pemulung, punya anak 4, dia harus ngebiayain semuanya, biayain sekolah segala macam. Ini lagi ngasih santunan, ya. Ini lagi ngasih santunan, yang artinya ini sedang momen yang menurut gue bisa dibilang sakral. Penonton nih pada sedih dan nangis, termasuk gue sendiri pada saat nonton video itu. Sedih, terharu gitu loh. Tiba-tiba ngerawak geribuk sambil nyanyi-nyanyi, sambil teriak-teriak, sambil loncat-loncat, di belakang ngebentangin bendera. Dan sekali lagi di sini teman-teman ya, mungkin ada beberapa orang yang pasti akan komentar juga di video gua. Nggak masalah kalian mendukung atau mensupport tim bola siapapun itu, tapi paling tidak lihat momen, lihat tempat, dan ayolah kita punya adab. Kita sekolah toh, gue cuma SD sih, tapi paling nggak kalian sekolahnya pada tinggi-tinggi lah. Taulah tempat yang pas ketika kalian ingin menyampaikan aspirasi, unjuk rasa atau apapun itu. Ya, itu. Apalagi ini kan anak-anak pelajar kecil kemarin lah, anak-anak sekolah lah gitu ya. Ya tolonglah diarahkan gitu lah. Gue yakin banget yang ngedukung, yang menghujat ya Deddy Mulyadi khususnya. Yang pertama adalah lawan politik udah pasti akan menjadi framing. Keduanya adalah para netizen yang memang tidak suka dengan beliau udah pasti akan memframing. Lalu juga mohon maaf sekali lagi, mungkin bocil-bocil yang nggak paham dengan situasi yang ada di acara ini, itu akan menjadi framing dan komentarnya pasti parah-parah banget. Tapi nggak jadi masalah, sekali lagi silakan saja. Kita masyarakat dan gue yakin penonton saya juga udah pada ngerti gitu ya, udah pada pinter ya. Otaknya tuh nggak sebatas ketika ngeliat video ini langsung boom nggak, dilihat dulu, diperhatiin arahnya kemana. Karena ketika gue nge-reaction video ini, gue kan nyari bahan. Itu banyak banget yang membahas ini dan semuanya menghajar Deddy Mulyadi. Gubernur tidak punya attitude lah, gubernur tidak punya jiwa kesabaran, tidak punya lapang dada, takut lah, inilah. Itu gila, parah banget. Tapi ya sudah, itu biarkan saja ya. Tetap semangat membantu orang susah buat Pak Deddy Mulyadi, karena gue percaya banyak hal yang lebih penting ketimbang ngurusin. Mohon maaf, bukan berarti gimana ya teman-teman ya. Karena Pak Deddy Mulyadi saat ini sedang berfokus sebagai seorang pemimpin. Kemiskinan dan kemajuan Kota Jabar itu menjadi tanggung jawab dan prioritas utama untuk seorang kepala daerah atau gubernur. Jadi kita tetap support dan semangat. Alright, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir, dan mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya menyampaikan atau membuat konten ini. Saya Nudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.